Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Kuku Hikaru, NPM 202162121062 dari kelas A2. Saya akan mempresentasikan tugas 1 pengantar dan teori arsitektur, yaitu pandangan tokoh mengenai arsitektur. Adapun tokoh yang saya pilih yaitu Christian Norberg Schulz. Arsitektur menurut Christian Norberg Schulz. Yang pertama, what architecture is, atau apa itu arsitektur menurut Christian Norberg Schulz. Yang kedua, what architecture should do, atau apa guna arsitektur menurut Christian Norberg Schulz. Dan yang terakhir, how to design architecture, atau bagaimana cara membuat arsitektur menurut Christian Norberg Schulz. Yang pertama, what architecture is, atau apakah arsitektur itu menurut Christian Norberg Schulz. Christian Norberg Schulz menyatakan bahwa segenap pengetahuan tentang arsitektur, termasuk pengetahuan teoretik mengenai fungsi arsitektur, berawal dari pertanyaan filsafat what is architecture, atau apakah arsitektur itu. Menurutnya, arsitektur adalah suatu lingkungan binaan atau built environment yang dibuat atau dibina oleh manusia. Pandangan Christian Norberg Schulz mengenai apa itu arsitektur berkaitan dengan genius loci. Genius loci awalnya merupakan kepercayaan klasik bangsa Roma bahwa setiap tempat memiliki jiwa pelindung. Konsep ini biasanya digambarkan dalam bentuk atribut atau ikon tertentu. Konsep ini juga sering digunakan untuk merancang altar atau taman pada istana dan bangunan-bangunan Roma lain. Genius loci kemudian digunakan untuk memahami jiwa dari suatu tempat atau spirit of place. Jiwa tempat atau spirit of place dimaknai sebagai atmosfer tertentu dari suatu tempat atau place. Pada abad ke-19, genius loci muncul sebagai suatu diskursus arsitektural yang dicetuskan oleh Christian Norberg Schulz dalam buku Genius Loci Towards a Phenomenology of Architecture. Berikutnya mengenai what architecture should do, atau apa fungsi dari arsitektur menurut Christian Norberg Schulz. Yang pertama, physical control. Christian Norberg Schulz menyatakan peranan dari physical control pada fungsi dan peran bangunan meliputi pengontrolan iklim, udara, kelembaban, temperatur, angin, curah hujan, dan lain-lain. Cahaya, suara, bau, hal-hal lain seperti debu, asap, serangga, hewan, dan manusia, serta radioaktif. Kebanyakan dari faktor-faktor tersebut di atas bersifat geografis, dan dapat dipahami bahwa semua aspek physical control berkaitan dengan hubungan antara bangunan dan lingkungannya. Adapun contoh physical control. Contoh dari penerapan physical control terdapat pada gambar di atas, di mana gambar sebelah kiri merupakan rumah adat Jawa dengan atap yang curam. Atap yang curam dapat difungsikan untuk mengalirkan air hujan dengan lancar, yang cocok untuk wilayah dengan tingkat intensitas hujan tinggi, misalnya daerah tropis. Sedangkan gambar di sebelah kanan merupakan gambar rumah panggung. Rumah panggung ini merupakan rumah yang beradaptasi terhadap lingkungan, di mana di area tersebut mungkin terdapat hewan-hewan yang dapat mengganggu kenyamanan manusia. Dengan demikian, sesuai contoh di atas, physical control merupakan bangunan yang dibangun agar dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga penghuni dapat merasa aman dan nyaman. Adapun fungsi yang kedua, fungsional frame. Pada fungsional frame akan banyak dibahas aspek-aspek fisik tingkah laku manusia. Pada dasarnya, manusia selalu melakukan kegiatan, sehingga membutuhkan wadah arsitektural untuk menampung kegiatan tersebut.
Contoh dari fungsional frame. Contoh dari fungsional frame yaitu seperti gambar di atas. Bangunan rumah tinggal dan hotel merupakan bangunan yang memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai tempat hunian. Namun, rumah tinggal dan hotel secara bentuk tiga dimensi tentu berbeda. Hal ini disebabkan oleh pola perilaku atau aktivitas penggunanya. Hotel cenderung dihuni ketika seseorang melakukan perjalanan secara temporer atau sementara, berbeda dengan rumah tinggal yang sifatnya lebih menetap. Yang ketiga ada sosial milieu. Sosial milieu bisa menjadi ekspresi statis, peranan, kelompok, perkumpulan, institusi, dan sekelompok bangunan yang dapat mempresentasikan sistem sosial sebagai suatu kesatuan. Suatu contoh, istana raja dibuat lebih besar dari bangunan-bangunan lain dengan tujuan untuk menunjukkan status sosial. Adapun contoh sosial milieu. Contoh dari sosial milieu yaitu rumah adat tradisional Riau atau Lontiok. Rumah Lontiok berbeda dari rumah biasanya. Lontiok memiliki perbedaan dalam mengekspresikan strata sosial dalam lingkungannya. Perbedaan ini terlihat dari jumlah ornamen yang terdapat pada dinding rumah. Banyak ornamen yang terdapat pada dinding rumah Lontiok menunjukkan seberapa kaya si pemilik rumah. Adapun fungsi yang keempat yaitu cultural symbolization. Arsitektur adalah objek budaya dan juga merupakan hasil karya manusia yang melayani aktivitas-aktivitas manusia secara umum. Telah sepakat bahwa seni mengekspresikan nilai, sementara sains menerangkan fakta-fakta. Dan seni adalah salah satu alat untuk menyatakan nilai-nilai budaya untuk kemudian dimasyarakatkan. Adapun contoh cultural symbolization. Contoh dari karya arsitektur yang memiliki fungsi sebagai cultural symbolization yaitu Sagrada Familia, yang terletak di Barcelona, Spain, menggambarkan sebuah bangunan dapat menjadi simbol maupun ikon, bukan hanya di lingkungan sekitarnya, tetapi juga di kotanya, yaitu Barcelona. Berikutnya, mengenai how to design architecture, atau bagaimana cara membangun arsitektur menurut Christian Norbert Schulz. Dari penjelasan fungsi arsitektur menurut Christian Norbert Schulz, keempat fungsi arsitektur tersebut berkaitan dengan bagaimana cara membuat atau mendesain arsitektur. Namun dari keempat tersebut yang meliputi physical control, functional frame, social milieu, dan cultural symbolization, physical control merupakan dasar yang utama dalam mendesain sebuah bangunan. Dikarenakan physical control adalah bagaimana cara membuat bangunan agar dapat mengontrol keadaan sekitar. Peranan dari physical control pada fungsi dan peran bangunan meliputi pengontrolan iklim, udara, kelembaban, temperatur, angin, curah hujan, dan lain-lain, cahaya, suara, bau, hal-hal lain seperti debu, asap, serangga, hewan, dan manusia, serta radioaktif. Dengan kata lain, physical control dikatakan yang utama karena sangat mempengaruhi keamanan dan kenyamanan sebuah bangunan. Kesimpulan. Christian Norbert Schulz berpandangan arsitektur adalah suatu lingkungan binaan atau built environment yang dibuat atau dibina oleh manusia. Guna atau fungsi dari arsitektur menurut Christian Norbert Schulz diuraikan dalam 4 poin meliputi physical control, functional frame, social milieu, dan cultural symbolization. Adapun cara membuat arsitektur menurut Christian Norbert Schulz yaitu mendesain atau membuat bangunan perlu memperhatikan kondisi di mana kita membuat bangunan yang berhubungan dengan physical control. Physical control merupakan yang utama dari 3 fungsi lainnya, agar kita dapat mendesain bangunan yang dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga bangunan aman dan nyaman ditinggali.
Menelaah pandangan tokoh arsitektur dari berbagai sudut pandang dapat menambah wawasan kita terhadap dunia arsitektur, yang dapat kita manfaatkan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Misalnya dalam mendesain sebuah bangunan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata atau hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video atau presentasi ini. Saya tutup dengan Om Santi 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 Om.